Halo pemirsa Sri Peke TV, jumpa lagi bersama saya, Felinda Anjani, dalam live update Sri Peke TV edisi 16 Oktober 2024. Memulai berita hari ini, Budi Gunawan diberhentikan Jokowi dari Kepala BIN. Presiden Joko Widodo resmi memberhentikan Budi Gunawan dari jabatan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN. Surat dari Presiden Joko Widodo terkait pemberhentian dan pengangkatan Kepala BIN sudah diterima dan diproses oleh Dewan Perwakilan Rakyat, DPR. Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyebut bahwa pimpinan DPR RI telah menerima surat bertanggal 10 Oktober itu. Mengingat alat kelengkapan Dewan, AKD, belum terbentuk, dan belum ada komisi yang secara definitif menjadi mitra kerja BIN, maka rapat konsultasi kemarin memutuskan membentuk tim khusus. Sebagai Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Yang terhormat para anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan. Sebelum memasuki acara pertama rapat paripurna DPR hari ini, perlu kami beritahukan bahwa pimpinan Dewan telah menerima surat Presiden nomor R51 tanggal 10 Oktober 2024 perihal permohonan pertimbangan pemberhentian dan pengangkatan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN. Selanjutnya, surat tersebut telah dibahas dalam rapat konsultasi pimpinan DPR RI dan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI tanggal 14 Oktober 2024. Dan mengingat alat kelengkapan Dewan belum terbentuk, maka berdasarkan ketentuan pasal 111 dan pasal 112 Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib, maka rapat konsultasi memutuskan membentuk tim yang dipimpin oleh pimpinan DPR yang mempunyai tugas untuk membahas pertimbangan atas pemberhentian dan pengangkatan calon Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN untuk selanjutnya dilaporkan pada rapat paripurna terdekat dengan komposisi keanggotaan sebagai berikut. Fraksi PDI Perjuangan 3 orang. Mana fraksi PDI Perjuangan? Ya, namanya adalah Dr. Andes Utut Adianto dan Muhammad Said Abdullah serta Dolvi OFP. Fraksi Golkar. Sosok Herindra, calon Kepala BIN berdarah Kopassus, pengganti Budi Gunawan, orang terdekat Prabowo. Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra diusulkan menggantikan Budi Gunawan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN. Usulan itu terbuat dalam surat Presiden Jokowi kepada pimpinan DPR yang diterima pada Kamis 10 Oktober pekan lalu. Ketua DPR Puan Maharani mengatakan DPR sudah membentuk tim khusus untuk memproses pengangkatan Kepala BIN yang baru. Biasanya dilakukan melalui fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan. Puan mengatakan tim khusus dibentuk karena belum ada komisi yang secara definitif menjadi mitra kerja BIN. Dikutip dari Kompas.com, Herindra pernah menjabat sebagai Komandan Jenderal Kopassus pada tahun 2016. Pria kelahiran 30 November 1964 ini lulus dengan predikat terbaik dari Akademi Militer dan meraih penghargaan Adi Makayasa serta Trisakti Wiratama. Latar belakang militer yang mumpuni inilah yang membuat para pengamat yakin bahwa Herindra mampu membawa harapan baru bagi BIN. Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies, Khairul Fahmi, juga menyinggung pengalaman Herindra sebagai Wakil Menteri Pertahanan. Menurutnya, Herindra berperan besar dalam merumuskan kebijakan pertahanan, terutama terkait modernisasi alutsista. Sementara itu, Budi Gunawan disebut-sebut akan menjadi Menteri Prabowo seusai tak menjabat sebagai Kepala BIN. Namun hingga saat ini, Budi belum juga menghadap Prabowo, seperti yang sudah dilakukan para calon menteri lainnya. Budi sendiri merupakan orang dekat Ketua Umum PDIP, Megawati. Respon PDIP seusai Jokowi copot, Kepala BIN Budi Gunawan sebut, kita boleh cengkel, tapi dia punya wewenang.
Presiden Jokowi memberhentikan Budi Gunawan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN di akhir masa jabatannya. Keputusan ini pun mengundang respons dari PDIP karena Budi adalah orang dekat Megawati Soekarno Putri. Politikus PDIP Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul menyampaikan pihaknya menerima keputusan tersebut. Menurutnya hal itu menjadi kewenangan Jokowi karena masih menjabat sebagai presiden hingga 20 Oktober mendatang. Pacul berkelakar bahwa PDIP boleh saja jengkel, namun semua keputusan tetap di tangan presiden. Ia juga menambahkan proses pergantian kepala BIN juga masih melewati proses panjang, sebab para calon kepala BIN harus terlebih dahulu melewati uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI. Dengan begitu, sosok yang bakal menjadi kepala BIN kemungkinan bakal ditetapkan oleh presiden selanjutnya. Di sisi lain, Ketua DPR Puan Maharani sudah mengungkap sosok calon kepala BIN yang diusulkan Jokowi. Sosok tersebut adalah Muhammad Herindra, Wakil Menteri Pertahanan sekaligus mantan Danjen Kopassus. Herindra juga sudah memenuhi panggilan Prabowo di kediaman Jalan Kertanegara bersama para calon menteri lain. Respon cepat DPR seusai Jokowi copot Budi Gunawan dari Kepala BIN, langsung bentuk tim khusus. Sebelum memasuki acara pertama rapat paripurna DPR hari ini, perlu kami beritahukan bahwa pimpinan Dewan telah menerima Surat Presiden nomor R51 tanggal 10 Oktober 2024 perihal permohonan pertimbangan pemberhentian dan pengangkatan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN. Selanjutnya, surat tersebut telah dibahas dalam rapat konsultasi pimpinan DPR RI dan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI tanggal 14 Oktober 2024. Dan mengingat alat kelengkapan Dewan belum terbentuk, maka berdasarkan ketentuan pasal 111 dan pasal 112 Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib, maka rapat konsultasi memutuskan membentuk tim yang dipimpin oleh pimpinan DPR yang mempunyai tugas untuk membahas pertimbangan atas pemberhentian dan pengangkatan calon Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN untuk selanjutnya dilaporkan pada rapat paripurna terdekat dengan komposisi keanggotaan sebagai berikut. Fraksi PDI Perjuangan 3 orang. Mana fraksi PDI Perjuangan? Ya, namanya adalah Dr. Randes Utut Adianto dan Muhammad Said Abdullah serta Dolvi OFP. Fraksi Golkar, M. Sarmuji, Dr. Randes Tarudin dan Insinyur Haji Sari Yuliati. Fraksi Gerindra, Budi Satrio Jiwandono, Bambang Haryadi dan Insinyur HM Endipat. Fraksi Nasdem, Dr. Haji Jasilul Fawaid dan Muhammad fraksi Nasdem diulangi. Ya, ini PKB. Nasdem dulu. Sesuai dengan urutan. Ini namanya Partai Nasdem tapi namanya kok PKB ya. Tolong dicek kembali, ini bisa kusut. Fotonya PKS, namanya PKB, fraksinya Nasdem. Jokowi berhentikan BIN Budi Gunawan orang dekat Megawati jelang lengser diganti orang Prabowo. Perlu kami beritahukan bahwa pimpinan Dewan telah menerima Surat Presiden nomor R51 tanggal 10 Oktober 2024 perihal permohonan pertimbangan pemberhentian dan pengangkatan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN. Presiden Jokowi dengan tegas telah memberhentikan Budi Gunawan dari jabatan Kepala Badan Intelijen Negara BIN 5 hari sebelum lengser.
Hal ini diungkapkan Ketua DPR RI Puan Maharani bahwa surat Presiden terkait pemberhentian dan pengangkatan Kepala BIN sudah diterima pada 10 Oktober 2024 dan diproses oleh DPR. Puan juga menyebut bahwa dalam surat itu, Jokowi telah mengusulkan Wakil Menhan Muhammad Herindra menggantikan Budi Gunawan sebagai BIN. Puan menyebut DPR RI bakal menggelar fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan terhadap Herindra yang dijadwalkan berlangsung besok, Rabu 16 Oktober 2024. Puan sebagai Ketua DPR RI akan memimpin langsung tim khusus yang memproses pengangkatan Kepala BIN untuk fit and proper test, mengingat belum ada komisi yang definit mitra kerja BIN. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Yang terhormat para anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan. Sebelum memasuki acara pertama rapat paripurna DPR hari ini, perlu kami beritahukan bahwa pimpinan Dewan telah menerima surat Presiden nomor R51 tanggal 10 Oktober 2024 perihal permohonan pertimbangan pemberhentian dan pengangkatan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN. Selanjutnya, surat tersebut telah dibahas dalam rapat konsultasi pimpinan DPR RI dan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI tanggal 14 Oktober 2024. Dan mengingat alat kelengkapan Dewan belum terbentuk, maka berdasarkan ketentuan pasal 111 dan pasal 112 Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib, maka rapat konsultasi memutuskan membentuk tim yang dipimpin oleh pimpinan DPR yang mempunyai tugas untuk membahas pertimbangan atas pemberhentian dan pengangkatan calon Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN untuk selanjutnya dilaporkan pada rapat paripurna terdekat dengan komposisi keanggotaan sebagai berikut. Fraksi PDI Perjuangan 3 orang. Mana fraksi PDI Perjuangan? Ya, namanya adalah Dr. Randes Utut Adianto dan Muhammad Said Abdullah serta Dolvi OFP. Fraksi Golkar, M. Sarmuji, Dr. Randes Tarudin dan Insinyur Haji Sari Yuliati. Fraksi Gerindra, Budi Satrio Jiwandono, Bambang Haryadi dan Insinyur HM Endipat. Fraksi Nasdem, Dr. Haji Jasilul Fawaid dan Muhammad fraksi Nasdem diulangi. Ya, ini PKB. Nasdem dulu. Sesuai dengan urutan. Ini namanya Partai Nasdem tapi namanya kok PKB ya. Tolong dicek kembali, ini bisa kusut. Fotonya PKS. Fotonya PKS, namanya PKB, fraksinya Nasdem. Baik pemirsa Sri Peke TV, informasi tadi juga menutup live update hari ini. Saya Felinda Anjani, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo pemirsa Sri Peke TV, jumpa lagi bersama saya Felinda Anjani dalam live update Sri Peke TV edisi 16 Oktober 2024. Memulai berita hari ini, Budi Gunawan diberhentikan Jokowi dari Kepala BIN. Presiden Joko Widodo resmi memberhentikan Budi Gunawan dari jabatan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN.
Surat dari Presiden Joko Widodo terkait pemberhentian dan pengangkatan Kepala BIN sudah diterima dan diproses oleh Dewan Perwakilan Rakyat, DPR. Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyebut bahwa pimpinan DPR RI telah menerima surat bertanggal 10 Oktober itu. Mengingat alat kelengkapan Dewan, AKD, belum terbentuk, dan belum ada komisi yang secara definitif menjadi mitra kerja BIN, maka rapat konsultasi kemarin memutuskan membentuk tim khusus. Sebagai Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, yang terhormat para anggota Dewan hadirin yang kami muliakan, sebelum memasuki acara pertama rapat paripurna DPR hari ini, perlu kami beritahukan bahwa pimpinan Dewan telah menerima Surat Presiden nomor R51 tanggal 10 Oktober 2024 perihal permohonan pertimbangan pemberhentian dan pengangkatan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN. Selanjutnya, surat tersebut telah dibahas dalam rapat konsultasi pimpinan DPR RI dan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI tanggal 14 Oktober 2024. Dan mengingat alat kelengkapan Dewan belum terbentuk, maka berdasarkan ketentuan pasal 111 dan pasal 112 Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib, maka rapat konsultasi memutuskan membentuk tim yang dipimpin oleh pimpinan DPR yang mempunyai tugas untuk membahas pertimbangan atas pemberhentian dan pengangkatan calon Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN untuk selanjutnya dilaporkan pada rapat paripurna terdekat dengan komposisi keanggotaan sebagai berikut. Fraksi PDI Perjuangan 3 orang. Mana fraksi PDI Perjuangan? Ya, namanya adalah Dr. Andes Utut Adianto dan Muhammad Said Abdullah serta Dolvi OFP. Fraksi Golkar. Sosok Herindra, calon Kepala BIN berdarah Kopassus, pengganti Budi Gunawan, orang terdekat Prabowo. Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra diusulkan menggantikan Budi Gunawan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN. Usulan itu terbuat dalam surat Presiden Jokowi kepada pimpinan DPR yang diterima pada Kamis 10 Oktober pekan lalu. Ketua DPR Puan Maharani mengatakan DPR sudah membentuk tim khusus untuk memproses pengangkatan Kepala BIN yang baru. Biasanya dilakukan melalui fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan. Puan mengatakan tim khusus dibentuk karena belum ada komisi yang secara definitif menjadi mitra kerja BIN. Dikutip dari Kompas.com, Herindra pernah menjabat sebagai Komandan Jenderal Kopassus pada tahun 2016. Pria kelahiran 30 November 1964 ini lulus dengan predikat terbaik dari Akademi Militer dan meraih penghargaan Adi Makayasa serta Trisakti Wiratama. Latar belakang militer yang mumpuni inilah yang membuat para pengamat yakin bahwa Herindra mampu membawa harapan baru bagi BIN. Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies, Khairul Fahmi, juga menyinggung pengalaman Herindra sebagai Wakil Menteri Pertahanan. Menurutnya, Herindra berperan besar dalam merumuskan kebijakan pertahanan, terutama terkait modernisasi alutsista. Sementara itu, Budi Gunawan disebut-sebut akan menjadi Menteri Prabowo seusai tak menjabat sebagai Kepala BIN. Namun hingga saat ini, Budi belum juga menghadap Prabowo, seperti yang sudah dilakukan para calon menteri lainnya. Budi sendiri merupakan orang dekat Ketua Umum PDIP, Megawati. Respon PDIP seusai Jokowi copot, Kepala BIN Budi Gunawan sebut, kita boleh cengkel, tapi dia punya wewenang. Presiden Jokowi memberhentikan Budi Gunawan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN di akhir masa jabatannya. Keputusan ini pun mengundang respons dari PDIP karena Budi adalah orang dekat Megawati Soekarno Putri.
Politikus PDIP Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul menyampaikan pihaknya menerima keputusan tersebut. Menurutnya hal itu menjadi kewenangan Jokowi karena masih menjabat sebagai presiden hingga 20 Oktober mendatang. Pacul berkelakar bahwa PDIP boleh saja jengkel, namun semua keputusan tetap di tangan presiden. Ia juga menambahkan proses pergantian kepala BIN juga masih melewati proses panjang. Sebab para calon kepala BIN harus terlebih dahulu melewati uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI. Dengan begitu, sosok yang bakal menjadi kepala BIN kemungkinan bakal ditetapkan oleh presiden selanjutnya. Di sisi lain, Ketua DPR Puan Maharani sudah mengungkap sosok calon kepala BIN yang diusulkan Jokowi. Sosok tersebut adalah Muhammad Herindra, Wakil Menteri Pertahanan sekaligus mantan Danjen Kopassus. Herindra juga sudah memenuhi panggilan Prabowo di kediaman Jalan Kertanegara bersama para calon menteri lain. Respon cepat DPR seusai Jokowi copot Budi Gunawan dari kepala BIN, langsung bentuk tim khusus. Sebelum memasuki acara pertama rapat paripurna DPR hari ini, perlu kami beritahukan bahwa pimpinan Dewan telah menerima surat Presiden nomor R51 tanggal 10 Oktober 2024 perihal permohonan pertimbangan pemberhentian dan pengangkatan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN. Selanjutnya, surat tersebut telah dibahas dalam rapat konsultasi pimpinan DPR RI dan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI tanggal 14 Oktober 2024. Dan mengingat alat kelengkapan Dewan belum terbentuk, maka berdasarkan ketentuan pasal 111 dan pasal 112 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang tata tertib, maka rapat konsultasi memutuskan membentuk tim yang dipimpin oleh pimpinan DPR yang mempunyai tugas untuk membahas pertimbangan atas pemberhentian dan pengangkatan calon Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN untuk selanjutnya dilaporkan pada rapat paripurna terdekat dengan komposisi keanggotaan sebagai berikut. Fraksi PDI Perjuangan 3 orang. Mana fraksi PDI Perjuangan? Ya, namanya adalah Dr. Randes Utut Adianto dan Muhammad Said Abdullah serta Dolvi OFP. Fraksi Golkar, M. Sarmuji, Dr. Randes Muhtarudin dan Insinyur Haji Sari Yuliati. Fraksi Gerindra, Budi Satrio Jiwandono, Bambang Haryadi dan Insinyur HM Endipat. Fraksi Nasdem, Dr. Haji Jasilul Fawaid dan Muhammad fraksi Nasdem diulangi. Ya, ini PKB. Nasdem dulu. Sesuai dengan urutan. Ini namanya Partai Nasdem tapi namanya kok PKB ya. Tolong dicek kembali, ini bisa kusut. Fotonya PKS, namanya PKB, fraksinya Nasdem. Jokowi berhentikan BIN Budi Gunawan, orang dekat Megawati jelang lengser, diganti orang Prabowo. Perlu kami beritahukan bahwa pimpinan Dewan telah menerima surat Presiden nomor R51 tanggal 10 Oktober 2024 perihal permohonan pertimbangan pemberhentian dan pengangkatan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN. Presiden Jokowi dengan tegas telah memberhentikan Budi Gunawan dari jabatan Kepala Badan Intelijen Negara BIN 5 hari sebelum lengser. Hal ini diungkapkan Ketua DPR RI Puan Maharani bahwa surat Presiden terkait pemberhentian dan pengangkatan Kepala BIN sudah diterima pada 10 Oktober 2024 dan diproses oleh DPR.
Puan juga menyebut bahwa dalam surat itu, Jokowi telah mengusulkan Wakil Menhan Muhammad Herindra menggantikan Budi Gunawan sebagai BIN. Puan menyebut DPR RI bakal menggelar fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan terhadap Herindra yang dijadwalkan berlangsung besok, Rabu 16 Oktober 2024. Puan sebagai Ketua DPR RI akan memimpin langsung tim khusus yang memproses pengangkatan Kepala BIN untuk fit and proper test, mengingat belum ada komisi yang definit mitra kerja BIN. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Yang terhormat para anggota Dewan hadirin yang kami muliakan. Sebelum memasuki acara pertama rapat paripurna DPR hari ini, perlu kami beritahukan bahwa pimpinan Dewan telah menerima surat Presiden nomor R51 tanggal 10 Oktober 2024 perihal permohonan pertimbangan pemberhentian dan pengangkatan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN. Selanjutnya, surat tersebut telah dibahas dalam rapat konsultasi pimpinan DPR RI dan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI tanggal 14 Oktober 2024. Dan mengingat alat kelengkapan Dewan belum terbentuk, maka berdasarkan ketentuan pasal 111 dan pasal 112 Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib, maka rapat konsultasi memutuskan membentuk tim yang dipimpin oleh pimpinan DPR yang mempunyai tugas untuk membahas pertimbangan atas pemberhentian dan pengangkatan calon Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN untuk selanjutnya dilaporkan pada rapat paripurna terdekat dengan komposisi keanggotaan sebagai berikut. Fraksi PDI Perjuangan 3 orang. Mana fraksi PDI Perjuangan? Ya, namanya adalah Dr. Randes Utut Adianto dan Muhammad Said Abdullah serta Dolvi OFP. Fraksi Golkar, M. Sarmuji, Dr. Randes Tarudin dan Insinyur Haji Sari Yuliati. Fraksi Gerindra, Budi Satrio Jiwandono, Bambang Haryadi dan Insinyur HM Endipat. Fraksi Nasdem, Dr. Haji Jasilul Fawaid dan Muhammad fraksi Nasdem diulangi. Ya, ini PKB. Nasdem dulu. Sesuai dengan urutan. Ini namanya Partai Nasdem tapi namanya kok PKB ya. Tolong dicek kembali, ini bisa kusut. Fotonya PKS. Fotonya PKS, namanya PKB, fraksinya Nasdem. Baik pemirsa Sri Peke TV, informasi tadi juga menutup live update hari ini. Saya Felinda Anjani, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo pemirsa Sri Peke TV, jumpa lagi bersama saya Felinda Anjani dalam live update Sri Peke TV edisi 16 Oktober 2024. Memulai berita hari ini, Budi Gunawan diberhentikan Jokowi dari Kepala BIN. Presiden Joko Widodo resmi memberhentikan Budi Gunawan dari jabatan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN. Surat dari Presiden Joko Widodo terkait pemberhentian dan pengangkatan Kepala BIN sudah diterima dan diproses oleh Dewan Perwakilan Rakyat, DPR. Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyebut bahwa pimpinan DPR RI telah menerima surat bertanggal 10 Oktober itu.
Mengingat alat kelengkapan Dewan, AKD, belum terbentuk, dan belum ada komisi yang secara definitif menjadi mitra kerja BIN, maka rapat konsultasi kemarin memutuskan membentuk tim khusus. Sebagai Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, yang terhormat para anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan. Sebelum memasuki acara pertama rapat paripurna DPR hari ini, perlu kami beritahukan bahwa pimpinan Dewan telah menerima Surat Presiden nomor R51 tanggal 10 Oktober 2024 perihal permohonan pertimbangan pemberhentian dan pengangkatan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN. Selanjutnya, surat tersebut telah dibahas dalam rapat konsultasi pimpinan DPR RI dan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI tanggal 14 Oktober 2024. Dan mengingat alat kelengkapan Dewan belum terbentuk, maka berdasarkan ketentuan pasal 111 dan pasal 112 Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib, maka rapat konsultasi memutuskan membentuk tim yang dipimpin oleh pimpinan DPR yang mempunyai tugas untuk membahas pertimbangan atas pemberhentian dan pengangkatan calon Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN untuk selanjutnya dilaporkan pada rapat paripurna terdekat dengan komposisi keanggotaan sebagai berikut. Fraksi PDI Perjuangan 3 orang. Mana fraksi PDI Perjuangan? Ya, namanya adalah Dr. Andes Utut Adianto dan Muhammad Said Abdullah serta Dolvi OFP. Fraksi Golkar. Sosok Herindra, calon Kepala BIN berdarah Kopassus, pengganti Budi Gunawan, orang terdekat Prabowo. Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra diusulkan menggantikan Budi Gunawan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN. Usulan itu terbuat dalam surat Presiden Jokowi kepada pimpinan DPR yang diterima pada Kamis 10 Oktober pekan lalu. Ketua DPR Puan Maharani mengatakan DPR sudah membentuk tim khusus untuk memproses pengangkatan Kepala BIN yang baru. Biasanya dilakukan melalui fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan. Puan mengatakan tim khusus dibentuk karena belum ada komisi yang secara definitif menjadi mitra kerja BIN. Dikutip dari Kompas.com, Herindra pernah menjabat sebagai Komandan Jenderal Kopassus pada tahun 2016. Pria kelahiran 30 November 1964 ini lulus dengan predikat terbaik dari Akademi Militer dan meraih penghargaan Adi Makayasa serta Trisakti Wiratama. Latar belakang militer yang mumpuni inilah yang membuat para pengamat yakin bahwa Herindra mampu membawa harapan baru bagi BIN. Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies, Khairul Fahmi, juga menyinggung pengalaman Herindra sebagai Wakil Menteri Pertahanan. Menurutnya, Herindra berperan besar dalam merumuskan kebijakan pertahanan, terutama terkait modernisasi alutsista. Sementara itu, Budi Gunawan disebut-sebut akan menjadi Menteri Prabowo seusai tak menjabat sebagai Kepala BIN. Namun hingga saat ini, Budi belum juga menghadap Prabowo, seperti yang sudah dilakukan para calon menteri lainnya. Budi sendiri merupakan orang dekat Ketua Umum PDIP, Megawati. Respon PDIP seusai Jokowi copot, Kepala BIN Budi Gunawan sebut, kita boleh cengkel, tapi dia punya wewenang. Presiden Jokowi memberhentikan Budi Gunawan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN di akhir masa jabatannya. Keputusan ini pun mengundang respons dari PDIP karena Budi adalah orang dekat Megawati Soekarno Putri. Politikus PDIP Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul menyampaikan pihaknya menerima keputusan tersebut. Menurutnya hal itu menjadi kewenangan Jokowi karena masih menjabat sebagai presiden hingga 20 Oktober mendatang.
Pacul berkelakar bahwa PDIP boleh saja jengkel, namun semua keputusan tetap di tangan Presiden. Ia juga menambahkan proses pergantian Kepala BIN juga masih melewati proses panjang, sebab para calon Kepala BIN harus terlebih dahulu melewati uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI. Dengan begitu, sosok yang bakal menjadi Kepala BIN kemungkinan bakal ditetapkan oleh Presiden selanjutnya. Di sisi lain, Ketua DPR Puan Maharani sudah mengungkap sosok calon Kepala BIN yang diusulkan Jokowi. Sosok tersebut adalah Muhammad Herindra, Wakil Menteri Pertahanan sekaligus mantan Danjen Kopassus. Herindra juga sudah memenuhi panggilan Prabowo di kediaman Jalan Kertanegara bersama para calon menteri lain. Respon cepat DPR seusai Jokowi copot Budi Gunawan dari Kepala BIN, langsung bentuk tim khusus. Sebelum memasuki acara pertama rapat paripurna DPR hari ini, perlu kami beritahukan bahwa pimpinan Dewan telah menerima Surat Presiden nomor R51 tanggal 10 Oktober 2024 perihal permohonan pertimbangan pemberhentian dan pengangkatan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN. Selanjutnya, surat tersebut telah dibahas dalam rapat konsultasi pimpinan DPR RI dan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI tanggal 14 Oktober 2024. Dan mengingat alat kelengkapan Dewan belum terbentuk, maka berdasarkan ketentuan pasal 111 dan pasal 112 Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib, maka rapat konsultasi memutuskan membentuk tim yang dipimpin oleh pimpinan DPR yang mempunyai tugas untuk membahas pertimbangan atas pemberhentian dan pengangkatan calon Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN untuk selanjutnya dilaporkan pada rapat paripurna terdekat dengan komposisi keanggotaan sebagai berikut. Fraksi PDI Perjuangan 3 orang. Mana fraksi PDI Perjuangan? Ya, namanya adalah Dr. Randes Utut Adianto dan Muhammad Said Abdullah serta Dolvi OFP. Fraksi Golkar, M. Sarmuji, Dr. Randes Tarudin dan Insinyur Haji Sari Yuliati. Fraksi Gerindra, Budi Satrio Jiwandono, Bambang Haryadi dan Insinyur HM Endipat. Fraksi Nasdem, Dr. Haji Jasilul Fawaid dan Muhammad fraksi Nasdem diulangi. Ya, ini PKB. Nasdem dulu. Sesuai dengan urutan. Ini namanya Partai Nasdem tapi namanya kok PKB ya. Tolong dicek kembali, ini bisa kusut. Fotonya PKS, namanya PKB, fraksinya Nasdem. Jokowi berhentikan BIN Budi Gunawan, orang dekat Megawati jelang lengser, diganti orang Prabowo. Perlu kami beritahukan bahwa pimpinan Dewan telah menerima Surat Presiden nomor R51 tanggal 10 Oktober 2024 perihal permohonan pertimbangan pemberhentian dan pengangkatan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN. Presiden Jokowi dengan tegas telah memberhentikan Budi Gunawan dari jabatan Kepala Badan Intelijen Negara BIN 5 hari sebelum lengser. Hal ini diungkapkan Ketua DPR RI Puan Maharani bahwa surat Presiden terkait pemberhentian dan pengangkatan Kepala BIN sudah diterima pada 10 Oktober 2024 dan diproses oleh DPR. Puan juga menyebut bahwa dalam surat itu, Jokowi telah mengusulkan Wakil Menhan Muhammad Herindra menggantikan Budi Gunawan sebagai BIN.
Puan menyebut DPR RI bakal menggelar fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan terhadap Herindra yang dijadwalkan berlangsung besok, Rabu 16 Oktober 2024. Puan sebagai Ketua DPR RI akan memimpin langsung tim khusus yang memproses pengangkatan Kepala BIN untuk fit and proper test, mengingat belum ada komisi yang definit mitra kerja BIN. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Yang terhormat para anggota Dewan hadirin yang kami muliakan. Sebelum memasuki acara pertama rapat paripurna DPR hari ini, perlu kami beritahukan bahwa pimpinan Dewan telah menerima Surat Presiden nomor R51 tanggal 10 Oktober 2024 perihal permohonan pertimbangan pemberhentian dan pengangkatan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN. Selanjutnya, surat tersebut telah dibahas dalam rapat konsultasi pimpinan DPR RI dan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI tanggal 14 Oktober 2024. Dan mengingat alat kelengkapan Dewan belum terbentuk, maka berdasarkan ketentuan pasal 111 dan pasal 112 Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib, maka rapat konsultasi memutuskan membentuk tim yang dipimpin oleh pimpinan DPR yang mempunyai tugas untuk membahas pertimbangan atas pemberhentian dan pengangkatan calon Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN untuk selanjutnya dilaporkan pada rapat paripurna terdekat dengan komposisi keanggotaan sebagai berikut. Fraksi PDI Perjuangan 3 orang. Mana fraksi PDI Perjuangan? Ya, namanya adalah Dr. Randes Utut Adianto dan Muhammad Said Abdullah serta Dolvi OFP. Fraksi Golkar, M. Sarmuji, Dr. Randes Tarudin dan Insinyur Haji Sari Yuliati. Fraksi Gerindra, Budi Satrio Jiwandono, Bambang Haryadi dan Insinyur HM Endipat. Fraksi Nasdem, Dr. Haji Jasilu Fawaid dan Muhammad fraksi Nasdem diulangi. Ya, ini PKB. Nasdem dulu. Sesuai dengan urutan. Ini namanya Partai Nasdem tapi namanya kok PKB ya. Tolong dicek kembali, ini bisa kusut. Fotonya PKS. Fotonya PKS, namanya PKB, fraksinya Nasdem. Baik pemirsa Sri Peke TV, informasi tadi juga menutup live update hari ini. Saya Felinda Anjani, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo pemirsa Sri Peke TV, jumpa lagi bersama saya Felinda Anjani dalam live update Sri Peke TV edisi 16 Oktober 2024. Memulai berita hari ini, Budi Gunawan diberhentikan Jokowi dari Kepala BIN. Presiden Joko Widodo resmi memberhentikan Budi Gunawan dari jabatan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN. Surat dari Presiden Joko Widodo terkait pemberhentian dan pengangkatan Kepala BIN sudah diterima dan diproses oleh Dewan Perwakilan Rakyat, DPR. Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyebut bahwa pimpinan DPR RI telah menerima surat bertanggal 10 Oktober itu. Mengingat alat kelengkapan Dewan, AKD, belum terbentuk, dan belum ada komisi yang secara definitif menjadi mitra kerja BIN, maka rapat konsultasi kemarin memutuskan membentuk tim khusus.
sebagai Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Yang terhormat para anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan. Sebelum memasuki acara pertama rapat paripurna DPR hari ini, perlu kami beritahukan bahwa pimpinan Dewan telah menerima Surat Presiden nomor R51 tanggal 10 Oktober 2024 perihal permohonan pertimbangan pemberhentian dan pengangkatan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN. Selanjutnya, surat tersebut telah dibahas dalam rapat konsultasi pimpinan DPR RI dan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI tanggal 14 Oktober 2024. Dan mengingat alat kelengkapan Dewan belum terbentuk, maka berdasarkan ketentuan pasal 111 dan pasal 112 Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib, maka rapat konsultasi memutuskan membentuk tim yang dipimpin oleh pimpinan DPR yang mempunyai tugas untuk membahas pertimbangan atas pemberhentian dan pengangkatan calon Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN untuk selanjutnya dilaporkan pada rapat paripurna terdekat dengan komposisi keanggotaan sebagai berikut. Fraksi PDI Perjuangan 3 orang. Mana fraksi PDI Perjuangan? Ya, namanya adalah Dr. Andes Utut Adianto dan Muhammad Said Abdullah serta Dolvi OFP. Fraksi Golkar. Sosok Herindra, calon Kepala BIN berdarah Kopassus, pengganti Budi Gunawan, orang terdekat Prabowo. Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra diusulkan menggantikan Budi Gunawan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN. Usulan itu terbuat dalam surat Presiden Jokowi kepada pimpinan DPR yang diterima pada Kamis 10 Oktober pekan lalu. Ketua DPR Puan Maharani mengatakan DPR sudah membentuk tim khusus untuk memproses pengangkatan Kepala BIN yang baru. Biasanya dilakukan melalui fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan. Puan mengatakan tim khusus dibentuk karena belum ada komisi yang secara definitif menjadi mitra kerja BIN. Dikutip dari Kompas.com, Herindra pernah menjabat sebagai Komandan Jenderal Kopassus pada tahun 2016. Pria kelahiran 30 November 1964 ini lulus dengan predikat terbaik dari Akademi Militer dan meraih penghargaan Adi Makayasa serta Trisakti Wiratama. Latar belakang militer yang mumpuni inilah yang membuat para pengamat yakin bahwa Herindra mampu membawa harapan baru bagi BIN. Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies, Khairul Fahmi, juga menyinggung pengalaman Herindra sebagai Wakil Menteri Pertahanan. Menurutnya, Herindra berperan besar dalam merumuskan kebijakan pertahanan, terutama terkait modernisasi alutsista. Sementara itu, Budi Gunawan disebut-sebut akan menjadi Menteri Prabowo seusai tak menjabat sebagai Kepala BIN. Namun hingga saat ini, Budi belum juga menghadap Prabowo, seperti yang sudah dilakukan para calon menteri lainnya. Budi sendiri merupakan orang dekat Ketua Umum PDIP, Megawati. Respon PDIP seusai Jokowi copot, Kepala BIN Budi Gunawan sebut, kita boleh cengkel, tapi dia punya wewenang. Presiden Jokowi memberhentikan Budi Gunawan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN di akhir masa jabatannya. Keputusan ini pun mengundang respons dari PDIP karena Budi adalah orang dekat Megawati Soekarnoputri. Politikus PDIP Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul menyampaikan pihaknya menerima keputusan tersebut. Menurutnya hal itu menjadi kewenangan Jokowi karena masih menjabat sebagai presiden hingga 20 Oktober mendatang. Pacul berkelakar bahwa PDIP boleh saja jengkel, namun semua keputusan tetap di tangan presiden. Ia juga menambahkan proses pergantian Kepala BIN juga masih melewati proses panjang.
Sebab para calon kepala BIN harus terlebih dahulu melewati uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI. Dengan begitu, sosok yang bakal menjadi kepala BIN kemungkinan bakal ditetapkan oleh Presiden selanjutnya. Di sisi lain, Ketua DPR Puan Maharani sudah mengungkap sosok calon kepala BIN yang diusulkan Jokowi. Sosok tersebut adalah Muhammad Herindra, Wakil Menteri Pertahanan sekaligus mantan Danjen Kopassus. Herindra juga sudah memenuhi panggilan Prabowo di kediaman Jalan Kertanegara bersama para calon menteri lain. Respon cepat DPR seusai Jokowi copot Budi Gunawan dari Kepala BIN, langsung bentuk tim khusus. Sebelum memasuki acara pertama rapat paripurna DPR hari ini, perlu kami beritahukan bahwa pimpinan Dewan telah menerima Surat Presiden nomor R51 tanggal 10 Oktober 2024 perihal permohonan pertimbangan pemberhentian dan pengangkatan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN. Selanjutnya, surat tersebut telah dibahas dalam rapat konsultasi pimpinan DPR RI dan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI tanggal 14 Oktober 2024. Dan mengingat alat kelengkapan Dewan belum terbentuk, maka berdasarkan ketentuan pasal 111 dan pasal 112 Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib, maka rapat konsultasi memutuskan membentuk tim yang dipimpin oleh pimpinan DPR yang mempunyai tugas untuk membahas pertimbangan atas pemberhentian dan pengangkatan calon Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN untuk selanjutnya dilaporkan pada rapat paripurna terdekat dengan komposisi keanggotaan sebagai berikut. Fraksi PDI Perjuangan 3 orang. Mana fraksi PDI Perjuangan? Ya, namanya adalah Dr. Randes Utut Adianto dan Muhammad Said Abdullah serta Dolvi OFP. Fraksi Golkar, M. Sarmuji, Dr. Randes Tarudin dan Insinyur Haji Sari Yuliati. Fraksi Gerindra, Budi Satrio Jiwandono, Bambang Haryadi dan Insinyur HM Endipat. Fraksi Nasdem, Dr. Haji Jasilul Fawaid dan Muhammad fraksi Nasdem diulangi. Ya, ini PKB. Nasdem dulu. Sesuai dengan urutan. Ini namanya Partai Nasdem tapi namanya kok PKB ya. Tolong dicek kembali, ini bisa kusut. Fotonya PKS, namanya PKB, fraksinya Nasdem. Jokowi berhentikan BIN Budi Gunawan, orang dekat Megawati jelang lengser, diganti orang Prabowo. Perlu kami beritahukan bahwa pimpinan Dewan telah menerima Surat Presiden nomor R51 tanggal 10 Oktober 2024 perihal permohonan pertimbangan pemberhentian dan pengangkatan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN. Presiden Jokowi dengan tegas telah memberhentikan Budi Gunawan dari jabatan Kepala Badan Intelijen Negara BIN 5 hari sebelum lengser. Hal ini diungkapkan Ketua DPR RI Puan Maharani bahwa surat Presiden terkait pemberhentian dan pengangkatan Kepala BIN sudah diterima pada 10 Oktober 2024 dan diproses oleh DPR. Puan juga menyebut bahwa dalam surat itu, Jokowi telah mengusulkan Wakil Menhan Muhammad Herindra menggantikan Budi Gunawan sebagai BIN. Puan menyebut DPR RI bakal menggelar fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan terhadap Herindra yang dijadwalkan berlangsung besok, Rabu 16 Oktober 2024. Puan sebagai Ketua DPR RI akan memimpin langsung
tim khusus yang memproses pengangkatan kepala BIN untuk fit and proper test, mengingat belum ada komisi yang definit mitra kerja BIN. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Yang terhormat para anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan. Sebelum memasuki acara pertama rapat paripurna DPR hari ini, perlu kami beritahukan bahwa pimpinan Dewan telah menerima Surat Presiden nomor R51 tanggal 10 Oktober 2024 perihal permohonan pertimbangan pemberhentian dan pengangkatan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN. Selanjutnya, surat tersebut telah dibahas dalam rapat konsultasi pimpinan DPR RI dan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI tanggal 14 Oktober 2024. Dan mengingat alat kelengkapan Dewan belum terbentuk, maka berdasarkan ketentuan pasal 111 dan pasal 112 Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib, maka rapat konsultasi memutuskan membentuk tim yang dipimpin oleh pimpinan DPR yang mempunyai tugas untuk membahas pertimbangan atas pemberhentian dan pengangkatan calon Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN untuk selanjutnya dilaporkan pada rapat paripurna terdekat dengan komposisi keanggotaan sebagai berikut. Fraksi PDI Perjuangan 3 orang. Mana fraksi PDI Perjuangan? Ya, namanya adalah Dr. Andes Utut Adianto dan Muhammad Said Abdullah serta Dolvi OFP. Fraksi Golkar M. Sarmuji, Dr. Andes Tarudin dan Insinyur Haji Sari Yuliati. Fraksi Gerindra Budi Satrio Jiwandono, Bambang Haryadi dan Insinyur HM Endipat. Fraksi Nasdem Dr. Haji Jasilul Fawaid dan Muhammad fraksi Nasdem diulangi. Iya, ini PKB. Nasdem dulu. Sesuai dengan urutan. Ini namanya Partai Nasdem tapi namanya kok PKB ya. Tolong dicek kembali, ini bisa kusut. Fotonya PKS. Fotonya PKS, namanya PKB, fraksinya Nasdem. Baik pemirsa Sri Paku TV, informasi tadi juga menutup live update hari ini. Saya Felinda Anjani, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo pemirsa Sri Paku TV, jumpa lagi bersama saya Felinda Anjani dalam live update Sri Paku TV edisi 16 Oktober 2024. Memulai berita hari ini, Budi Gunawan diberhentikan Jokowi dari Kepala BIN. Presiden Joko Widodo resmi memberhentikan Budi Gunawan dari jabatan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN. Surat dari Presiden Joko Widodo terkait pemberhentian dan pengangkatan Kepala BIN sudah diterima dan diproses oleh Dewan Perwakilan Rakyat, DPR. Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyebut bahwa pimpinan DPR RI telah menerima surat bertanggal 10 Oktober itu. Mengingat alat kelengkapan Dewan, AKD, belum terbentuk, dan belum ada komisi yang secara definitif menjadi mitra kerja BIN, maka rapat konsultasi kemarin memutuskan membentuk tim khusus. Sebagai Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Yang terhormat para anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan. Sebelum memasuki acara pertama rapat paripurna DPR hari ini,
perlu kami beritahukan bahwa pimpinan Dewan telah menerima Surat Presiden nomor R51 tanggal 10 Oktober 2024 perihal permohonan pertimbangan pemberhentian dan pengangkatan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN. Selanjutnya, surat tersebut telah dibahas dalam rapat konsultasi pimpinan DPR RI dan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI tanggal 14 Oktober 2024. Dan mengingat alat kelengkapan Dewan belum terbentuk, maka berdasarkan ketentuan pasal 111 dan pasal 112 Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib, maka rapat konsultasi memutuskan membentuk tim yang dipimpin oleh pimpinan DPR yang mempunyai tugas untuk membahas pertimbangan atas pemberhentian dan pengangkatan calon Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN untuk selanjutnya dilaporkan pada rapat paripurna terdekat dengan komposisi keanggotaan sebagai berikut. Fraksi PDI Perjuangan 3 orang. Mana fraksi PDI Perjuangan? Ya, namanya adalah Dr. Andes Utut Adianto dan Muhammad Said Abdullah serta Dolvi OFP. Fraksi Golkar. Sosok Herindra, calon Kepala BIN berdarah Kopassus, pengganti Budi Gunawan, orang terdekat Prabowo. Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra diusulkan menggantikan Budi Gunawan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN. Usulan itu terbuat dalam surat Presiden Jokowi kepada pimpinan DPR yang diterima pada Kamis 10 Oktober pekan lalu. Ketua DPR Puan Maharani mengatakan DPR sudah membentuk tim khusus untuk memproses pengangkatan Kepala BIN yang baru. Biasanya dilakukan melalui fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan. Puan mengatakan tim khusus dibentuk karena belum ada komisi yang secara definitif menjadi mitra kerja BIN. Dikutip dari Kompas.com, Herindra pernah menjabat sebagai Komandan Jenderal Kopassus pada tahun 2016. Pria kelahiran 30 November 1964 ini lulus dengan predikat terbaik dari Akademi Militer dan meraih penghargaan Adi Makayasa serta Trisakti Wiratama. Latar belakang militer yang mumpuni inilah yang membuat para pengamat yakin bahwa Herindra mampu membawa harapan baru bagi BIN. Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies, Khairul Fahmi, juga menyinggung pengalaman Herindra sebagai Wakil Menteri Pertahanan. Menurutnya, Herindra berperan besar dalam merumuskan kebijakan pertahanan, terutama terkait modernisasi alutsista. Sementara itu, Budi Gunawan disebut-sebut akan menjadi Menteri Prabowo seusai tak menjabat sebagai Kepala BIN. Namun hingga saat ini, Budi belum juga menghadap Prabowo, seperti yang sudah dilakukan para calon menteri lainnya. Budi sendiri merupakan orang dekat Ketua Umum PDIP, Megawati. Respon PDIP seusai Jokowi copot, Kepala BIN Budi Gunawan sebut, kita boleh cengkel, tapi dia punya wewenang. Presiden Jokowi memberhentikan Budi Gunawan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN di akhir masa jabatannya. Keputusan ini pun mengundang respons dari PDIP karena Budi adalah orang dekat Megawati Soekarnoputri. Politikus PDIP Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul menyampaikan pihaknya menerima keputusan tersebut. Menurutnya hal itu menjadi kewenangan Jokowi karena masih menjabat sebagai presiden hingga 20 Oktober mendatang. Pacul berkelakar bahwa PDIP boleh saja jengkel, namun semua keputusan tetap di tangan presiden. Ia juga menambahkan proses pergantian Kepala BIN juga masih melewati proses panjang, sebab para calon Kepala BIN harus terlebih dahulu melewati uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI. Dengan begitu, sosok yang bakal menjadi Kepala BIN kemungkinan bakal ditetapkan oleh Presiden selanjutnya.
Di sisi lain, Ketua DPR Puan Maharani sudah mengungkap sosok calon kepala BIN yang diusulkan Jokowi. Sosok tersebut adalah Muhammad Herindra, Wakil Menteri Pertahanan sekaligus mantan Danjen Kopassus. Herindra juga sudah memenuhi panggilan Prabowo di kediaman Jalan Kertanegara bersama para calon menteri lain. Respon cepat DPR seusai Jokowi copot Budi Gunawan dari Kepala BIN, langsung bentuk tim khusus. Sebelum memasuki acara pertama rapat paripurna DPR hari ini, perlu kami beritahukan bahwa pimpinan Dewan telah menerima Surat Presiden nomor R51 tanggal 10 Oktober 2024 perihal permohonan pertimbangan pemberhentian dan pengangkatan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN. Selanjutnya, surat tersebut telah dibahas dalam rapat konsultasi pimpinan DPR RI dan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI tanggal 14 Oktober 2024. Dan mengingat alat kelengkapan Dewan belum terbentuk, maka berdasarkan ketentuan pasal 111 dan pasal 112 Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib, maka rapat konsultasi memutuskan membentuk tim yang dipimpin oleh pimpinan DPR yang mempunyai tugas untuk membahas pertimbangan atas pemberhentian dan pengangkatan calon Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN untuk selanjutnya dilaporkan pada rapat paripurna terdekat dengan komposisi keanggotaan sebagai berikut. Fraksi PDI Perjuangan 3 orang. Mana fraksi PDI Perjuangan? Ya, namanya adalah Dr. Andes Utut Adianto dan Muhammad Said Abdullah serta Dolvi OFP. Fraksi Golkar, M. Sarmuji, Dr. Andes Tarudin dan Insinyur Haji Sari Yuliati. Fraksi Gerindra, Budi Satrio Jiwandono, Bambang Haryadi dan Insinyur HM Endipat. Fraksi Nasdem, Dr. Haji Jasilul Fawaid dan Muhammad fraksi Nasdem diulangi. Ya, ini PKB. Nasdem dulu. Sesuai dengan urutan, ini namanya Partai Nasdem tapi namanya kok PKB ya. Tolong dicek kembali, ini bisa kusut. Fotonya PKS, namanya PKB, fraksinya Nasdem. Jokowi berhentikan BIN Budi Gunawan, orang dekat Megawati jelang lengser, diganti orang Prabowo. Perlu kami beritahukan bahwa pimpinan Dewan telah menerima Surat Presiden nomor R51 tanggal 10 Oktober 2024 perihal permohonan pertimbangan pemberhentian dan pengangkatan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN. Presiden Jokowi dengan tegas telah memberhentikan Budi Gunawan dari jabatan Kepala Badan Intelijen Negara BIN 5 hari sebelum lengser. Hal ini diungkapkan Ketua DPR RI Puan Maharani bahwa surat Presiden terkait pemberhentian dan pengangkatan Kepala BIN sudah diterima pada 10 Oktober 2024 dan diproses oleh DPR. Puan juga menyebut bahwa dalam surat itu, Jokowi telah mengusulkan Wakil Menhan Muhammad Herindra menggantikan Budi Gunawan sebagai BIN. Puan menyebut DPR RI bakal menggelar fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan terhadap Herindra yang dijadwalkan berlangsung besok, Rabu 16 Oktober 2024. Puan sebagai Ketua DPR RI akan memimpin langsung tim khusus yang memproses pengangkatan Kepala BIN untuk fit and proper test, mengingat belum ada komisi yang definit mitra kerja BIN. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Yang terhormat para anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan.
Sebelum memasuki acara pertama rapat paripurna DPR hari ini, perlu kami beritahukan bahwa pimpinan Dewan telah menerima Surat Presiden nomor R51 tanggal 10 Oktober 2024 perihal permohonan pertimbangan pemberhentian dan pengangkatan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN. Selanjutnya, surat tersebut telah dibahas dalam rapat konsultasi pimpinan DPR RI dan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI tanggal 14 Oktober 2024. Dan mengingat alat kelengkapan Dewan belum terbentuk, maka berdasarkan ketentuan pasal 111 dan pasal 112 Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib, maka rapat konsultasi memutuskan membentuk tim yang dipimpin oleh pimpinan DPR yang mempunyai tugas untuk membahas pertimbangan atas pemberhentian dan pengangkatan calon Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN untuk selanjutnya dilaporkan pada rapat paripurna terdekat dengan komposisi keanggotaan sebagai berikut. Fraksi PDI Perjuangan 3 orang. Mana fraksi PDI Perjuangan? Ya, namanya adalah Dr. Andes Utut Adianto dan Muhammad Said Abdullah serta Dolvi OFP. Fraksi Golkar, M. Sarmuji, Dr. Andes Tarudin dan Insinyur Haji Sari Yuliati. Fraksi Gerindra, Budi Satrio Jiwandono, Bambang Haryadi dan Insinyur HR